Saya mau katakan, mungkin kau pernah gagal karena dosa. Mungkin kau pernah gagal karena sakit penyakit. Saya beritahu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Sumber penyakit yang ketiga, yaitu berasal dari iblis atau setan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri di sini yang Yesus perumpamakan adalah iblis. Mengerikan. Iblis kalau datang, dia punya level dalam menghancurkan saudara. Level pertama, dia curi, dia rampas kesehatanmu, harta bendamu. Yang kedua, kemudian dia bunuh, dia bantai usahamu, dia bantai kesehatanmu. Yang ketiga, dia binasakan kita. Makanya orang-orang yang minta berkat sama iblis, tidak ada ampun, tumbal akan menanti orang yang minta sesuatu daripada iblis. Tapi saya senang Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Berarti kerja sama-sama Tuhan mendatangkan peningkatan dan kelimpahan. Tapi kerja sama dengan iblis mendatangkan penurunan dan kehancuran. Saudara, saya teringat dengan Ayub. Ayub adalah orang yang kaya di zamannya. Orang yang sehat di zaman. Orang yang punya keluarga yang besar dengan 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. 10 anak kandung. Kaya raya, sehat. Tapi kemudian dalam Ayub 1 ayat 9 iblis datang. Ketemu sama Tuhan dan berkata sama Tuhan. Kalau kamu angkat tanganmu dari Ayub, pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang begini, baik, kamu boleh tes, saya izinkan kamu tes. Tapi tolong jangan rebut nyawanya. Kemudian iblis datang dalam 1 kali 24 jam. Mengambil kesehatan Ayub sehingga Ayub borok, luka, bau busuk, nanah. Iblis datang dalam 1 kali 24 jam yang sama. Mengambil harta benda dan aset Ayub sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub miskin. Semua ternaknya dibantai, dirampas semua sama para penyamun. 1 kali 24 jam yang sama. Iblis datang dalam bentuk force major bencana alam. Membunuh 10 anak kandung Ayub sampai mati. Tapi tahukah, dalam hal ini Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Sudah tahu berapa tahun Ayub mengalami sakit penyakit? Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Tapi sejarah menulis Ayub mengalami sakit borok yang bau busuk 30 tahun. Itu siapa? Iblis merusak kesehatan Ayub. Tapi Ayub tidak menyangkal Tuhan. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan akhirnya memulihkan keadaan Ayub. Sembuh kulitnya, brand new. Harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat. Anaknya dikembalikan, 7 anak laki-laki paling ganteng. Dan 3 anak perempuan paling cantik, persis 2 kali lipat. Kalau dulu Ayub punya 3.000 onta, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta, persis 2 kali lipat. Kalau dulu Ayub punya 500 sapi, Tuhan gantikan jadi 1.000 sapi. Kalau dulu Ayub punya 500 domba, Tuhan gantikan 1.000 domba. Kalau hari ini kita ketemu Ayub dan interview, kita tanya begini, Ayub, kau merasa menyesal gak? Saya akan bersyukur dalam segala sesuatu. Dan saya tidak menyesal meninggalkan Tuhan. Kalau saya meninggalkan Tuhan, penyakit saya tidak sembuh, Tuhan tidak pulihkan. Tapi karena saya tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Saya mau katakan, mungkin kau pernah gagal karena dosa. Mungkin kau pernah gagal karena sakit penyakit. Saya beritahu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dia akan memulihkan keadaan kita. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.